kita semuanya dalam sikap yang baik, yang paling hormat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kami boleh tidur dengan baik, kami boleh bangun dengan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat anak-anak yang ada di rumah, semua mereka dalam keadaan sehat. Kami boleh beribadah sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, baik guru-guru, baik anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada yang saat ini masih beribadah, yang terus mengikuti tayangan ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua diurapi Tuhan, semua diberkati Tuhan, dan kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk melayani Engkau, untuk memuji nama-Mu bersorak-sorak kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi kalian Kak Uli, selamat pagi ya. Kita semua bisa bertemu kembali di hari Minggu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita sehat ya, saatnya kita memuji membesarkan nama Tuhan. Anak-anak siap ya di rumah masing-masing, seperti juga Tante dan Kak Lian serta Kak Uli. Tapi sebelumnya Tante mau tanya dulu nih sama Kak Lian ya. Ada satu pujian, sebentar kita akan nyanyikan pujian Ku Istimewa. Coba Tante tanya dulu deh sama Kak Lian. Kak Lian, kira-kira kenapa ya kita menjadi anak yang istimewa? Kalau kita menjadi anak yang istimewa itu, tahu nggak Tante? Di antara banyak orang, di antara teman-teman kita yang lain, kita itu yang dipilih Tuhan. Oh iya betul. Iya, makanya kita dari itu sekian banyak orang ya, sekian ya, banyak anak-anak kita dipilih sama Tuhan. Ya. Jadi bukan maunya kita, tapi bukan, Tuhan yang pilih ya. Tuhan yang pilih. Luar biasa. Nah sekarang Tante tanya sama Kak Uli. Kak Uli, gimana ya caranya supaya kita tetap terus tuh jadi anak yang istimewa? Oh, berarti kita harus terus memuji Tuhan. Betul. Datang beribadah kepada Tuhan. Iya. Itu menandakan bahwa kita itu adalah orang yang menghargai, bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Betul. Mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan tetap dengar-dengaran kepada orang tua ya. Nah kita akan pujikan satu lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, Dia
puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Lalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Anak-anak, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, siapkan hati, siapkan pendengarannya, Alkitabnya juga disiapkan untuk kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan dulu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang
Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau disenangkan dengan setiap pujian yang sudah dinaikkan oleh anak-anak sekolah minggu. Dan saatnya bagi anak-anak untuk mendengarkan cerita firman. Tuhan memberkati Kadian yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang dibawakan menjadi berkat, bertumbuh, Tuhan berbuah-buah lembat untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Memberkati kami semua, para petugas yang sudah menjalankan pekerjaan kami pada hari ini, baik singers, pemimpin pujian, pemain musik, Kadeni sebagai multimedia, semua yang bertugas, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Kadian. Apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini Kadian akan bercerita dengan tema yang masih sama, yaitu tentang kasih. Kali ini ceritanya diambil tentang seorang Samaria yang baik hati, dari Lukas 10 ayat 30 sampai dengan selesai. Begini ceritanya, dengerin ya. Pada suatu hari, ada seorang yang sedang berjalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Dalam perjalanan menuju kota Yeriko, orang ini dirampok. Ya, semua barang-barangnya diambil. Tidak ada yang tersisa. Bukan cuma itu saja, bahkan orang ini sampai terluka. Badannya penuh dengan luka, sakit ya, karena dia dirampok. Tapi rampoknya, kalau rampok itu ngambilnya bukan yang dengan permisi ya. Permisi, saya mau minta barang kalian. Tidak, dia dipukul. Mungkin dia melawan ya. Karena dia melawan, jadi dia harus pukul lagi orangnya. Tapi ternyata dia kalah anak-anak ya. Dia akhirnya dia tergeletak di jalan. Nah, ketika orang ini tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, ada seorang imam yang juga lewat di jalan itu ya. Tapi anak-anak, ternyata imam ini tidak mendekati orang yang terluka ya. Dia menjauh jalannya ya. Kalau kita bilang, dicuekin nih ya, yang lagi sakit ya, yang lagi terluka. Dan lewat lagi orang yang kedua, yaitu dari Lewi ya. Dia turun juga ke Yeriko dan dia lihat ada yang terluka. Dia juga tidak menolong ya. Dia tidak menyentuh orang tersebut, tidak bertanya ya. Dia berlalu saja, dia lewat saja, dan dia tidak memperdulikan ada orang yang membutuhkan bantuan. Akhirnya ada orang yang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang dari Samaria. Nah, ketika orang ini melihat ada seseorang yang memerlukan bantuan, orang ini berhenti. Apakah orang Samaria mengenal orang yang tadi dirampok? Tidak. Orang Lewi? Tidak juga. Imam? Tidak juga. Tapi orang Samaria mau berbuat baik, walaupun dia tidak mengenal siapakah orang yang terluka tadi, siapakah orang yang tadi dirampok. Ya, dia hanya berpikir bahwa orang tersebut membutuhkan bantuan. Nah, anak-anak, cerita tentang seorang Samaria ini adalah salah satu contoh bagaimana kita harus belajar untuk mengasihi orang lain sekalipun kita tidak mengenalnya.
Contoh yang lain adalah kisah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita orang-orang yang berdosa, bahkan Dia sampai rela mati di kayu salib. Tidak ada loh di dunia ini yang mengasihi sampai mau mati di kayu salib. Contoh dari orang Samaria tadi pun sama. Dia tidak sampai memberikan nyawanya. Hanya Tuhan Yesus yang mau dan rela tanpa syarat memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Nah, anak-anak, kalian mau tanya dulu dong, apa sih yang kalian lakukan kalau kalian mengasihi seseorang? Apa coba yang kalian lakukan? Nah, ya pasti ya, kalian akan melakukan yang terbaik, yang membuat hati mereka senang, membuat hati mereka bahagia, ya, membuat mereka tersenyum, tidak cemburu, atau membuat mereka jadi marah sama kalian, ya. Nah, anak-anak, ingat ya, kasih Tuhan adalah kasih yang terbesar. Jadi, anak-anak harus mau melakukan kebaikan juga, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kan ya, Tuhan Yesus pasti akan memampukan kalian untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kalian. Kita harus mencoba melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebagai anak-anak Tuhan, agar kita bisa menjadi saksi, dilihat banyak orang bahwa kita mengasihi. Kita mau melakukan di rumah bersama dengan keluarga, papa, mama, dede, cici, koko, abang, kakak, ya. Kita akan belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah itu sulit? Ya, biasanya sulit ya, tapi kita harus mencoba untuk melakukannya. Nah, tugasnya seperti ini. Kalian coba ya, perhatikan keluarga di rumah. Apa sih bahasa kasih sayang dari keluarga kalian? Misalnya mama. Mama itu bahasa kasih sayangnya kalau dibantu. Kalau papa misalnya senang kalau dibuatkan minuman hangat, teh atau kopi. Terus kalau dede misalnya senang kalau merasa sangat disayangi, kalau dede itu dielus, disayang gitu ya, dipeluk-peluk. Terus kakak, misalnya kakak juga, wah kayaknya kakak itu senang banget kalau dapet coklat atau dapet hadiah gitu ya, dari kalian. Nah, itu kalian perhatikan baik-baik. Lalu kalian tulis dalam selembar kertas, dikasih judul 5 bahasa kasih keluargaku gitu ya. Misalnya 1 Koko, 2 Dede, 3 Cici gitu. 4 Mama, 5 Papa. Tapi kalau nggak punya Dede, ya sudah, bertiga aja. Apa bahasa kasihnya dari 5 yang tadi ya, yang kalian perhatikan gitu. Terus kalian juga boleh bilang sama papa mama, ma aku akan masih sangat disayang kalau mama itu membantu saya mengerjakan PR. Ma, saya itu bahasa kasih sayangnya itu kalau dipeluk. Nah gitu ya, boleh bilang ya, ceritakan kepada keluarga di rumah supaya bisa mengerti kalian. Kalian juga belajar untuk mengerti keluarga kalian gitu ya. Bisa ya untuk melakukan ini. Seperti firman Tuhan katakan, kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi mulai dari keluarga. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Jangan lupa lakukan tugasnya. Sekarang kita mau berdoa, oke? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan bahwa kami harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong Roh Kudus untuk bantu kami agar kami bisa memahami orang lain, dan biar kami juga bisa
melakukan firman Tuhan, untuk mengasihi orang lain. Kami mau belajar dari keluarga kami sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami yang baik lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Dadah. Anak-anak, minggu lalu Kameta bercerita, lalu Kameta memberikan kuis. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memberikan jawaban, tapi Kameta hanya pilih satu. Dan pemenangnya adalah Devi Eurenica. Selamat untuk Devi. Nanti Devi akan dapat hadiah dari Kameta.